Bagaimana nasib para pekerja yang sudah telanjur di PHK. Tadi kita dengarkan bersama ya, jumlahnya tidak sedikit, 375 ribuan paling tidak. Pandemi COVID-19 yang telah berlangsung selama beberapa bulan, bahkan hampir 1 tahun di Indonesia, tentunya telah menimbulkan krisis. Tidak hanya krisis kesehatan, namun juga krisis ekonomi. Dalam keadaan demikian, pemutusan hubungan kerja atau PHK yang menjadi mimpi buruk pun dapat dilakukan dengan adanya alasan force majeure akibat pandemi COVID-19. Karena hal tersebut telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, baik telah disepakati dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, dan Perjanjian Kerja Bersama, maupun yang belum disepakati. Namun hal tersebut merupakan ultimum remedium atau jalan terakhir dari penyelesaian masalah yang terjadi dikarenakan sifat force majeure yang relatif. Faktor pertama adalah ketersediaan bahan baku di industri manufaktur yang menipis. Bahan baku tersebut, khususnya yang berasal dari impor seperti dari negara Cina dan negara lain yang terpapar wabah virus corona. Faktor kedua adalah melemahnya rupiah terhadap dolar. Nilai tukar rupiah sempat melemah hingga 17.000 per dolar. Jika situasi ini berlanjut, maka perusahaan padat karya dan padat modal akan terbebani biaya produksi yang tinggi, terutama perusahaan yang harus membeli bahan baku dari impor. Faktor yang ketiga yaitu menurunnya kunjungan wisatawan ke Indonesia. Jumlah pengunjung hotel, restoran, tempat-tempat wisata, pelabuhan, dan bandara disebut sudah menurun drastis akibat wabah COVID-19. Ada kekhawatiran dalam waktu dekat akan terjadi PHK besar-besaran di industri pariwisata. Lalu faktor yang terakhir yaitu turunnya harga minyak dan indeks saham gabungan. Akibat minyak dunia yang anjlok, pendapatan Indonesia dari ekspor minyak mentah juga turun. Dampak bagi perusahaannya sendiri antara lain terhentinya produksi untuk sementara waktu. Yang kedua, perusahaan harus mencari pengganti dari karyawan tersebut. Yang ketiga, melepas karyawan yang sudah berpengalaman atau yang sudah setia. Dan yang terakhir, memerlukan biaya yang besar untuk merekrut karyawan baru. Bagi karyawan, timbulnya rasa tidak enak karena harus menganggur, terputusnya hubungan dengan teman-teman sekerja, berkurangnya rasa harga diri, hilangnya tahap yang diterima untuk membiayai keluarga, harus berusaha payah untuk mencari pekerjaan yang baru. Nah, cara penyelesaiannya itu ada 4. Nah, yang pertama, lakukan dialog dua arah atau bipartit. Pengusaha dan pekerja bersama dengan serikat pekerja perlu melakukan dialog secara transparan sejak dini dalam mengantisipasi kondisi ketenagakerjaan akibat pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, yaitu susun kebijakan ketenagakerjaan dalam situasi pandemi COVID-19. Kebijakan ini harus merespon setiap perubahan yang terjadi akibat pandemi COVID-19 terhadap sistem kerja karyawan. Perubahan tersebut diantaranya ada penerapan sistem bekerja dari rumah, social distancing, pembatasan sarana transportasi umum, dan lockdown terbatas yang saat ini sudah dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah. Ketiga, realisasikan dan pantau implementasi paket insentif bagi pengusaha dan pekerja untuk bertahan. Pemerintah sudah menerbitkan paket insentif bagi pengusaha seperti pembebasan atau pengurangan pembayaran pajak dan hibah anggaran untuk sektor usaha kecil. Keempat, lakukan dialog 3 arah atau tripartit antara pengusaha, pekerja atau serikat pekerja dan pemerintah. Paralel dengan pemberian paket insentif bagi pengusaha dan pekerja, dalam situasi yang sulit ini, pemerintah juga harus menjadi pihak yang mampu menangani dialog antara pengusaha dengan pekerja dan serikat pekerja, baik untuk mencegah terjadinya PHK.